Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan kembali perenungan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani 9 ayat yang ke-14. Ibrani 9 ayat ke-14 berbunyi demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memilih kita untuk tujuan pengudusan. Seringkali kita mendengar kata kudus, dan sebagai orang Kristen pun kita sadar bahwa kita ini disebut sebagai orang-orang kudus. Bahkan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, tak jarang kita juga dituntut untuk menjalani kehidupan yang kudus hari demi hari yang berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sayangnya kita masih hidup menurut keinginan daging. Dan juga kita mengumbar hawa nafsu kita. Kemana-mana kita memakai label kita sebagai orang Kristen, sementara perilaku kita tidak mencerminkan Kristus. Padahal Alkitab menegaskan di dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Seorang Kristen sudah seharusnya memiliki kehidupan yang senantiasa memancarkan karakter Kristus sehingga orang-orang lain di sekitarnya boleh melihat ada Kristus di dalam hatinya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang Kristen kita diharapkan untuk hidup kudus dan tidak lagi berkompromi dengan dunia ini. Ingat, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kita, secara pribadi dan satu-satunya, saat itu juga kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus inilah yang senantiasa akan menuntun kita, akan membimbing kita hari demi hari kepada segala kebenaran. Namun kuasa itu juga tidak akan menyertai kita jika kita tidak menjalani kehidupan yang kudus, tidak menjalani kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kehendak Tuhan atas kita adalah hidup yang kudus, tak bercacat celah sampai Ia datang memanggil kita untuk berpulang. Saat ini kita diperhadapkan kepada dunia yang sedang dalam situasi yang semakin buruk dan jahat. Jika kita terus berada di dalam ketidakkudusan ini dan kita terus berada di dalam kubangan dosa, maka kita akan terus terbawa oleh arus dunia ini. Perhatikanlah di dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dan ayat ke-11 berkata, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Oleh karena itu kita harus menggunakan kehidupan kita hari demi hari. Itu ibarat seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, maka pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Apa yang harus kita kerjakan supaya kita dapat menjalani kehidupan yang kudus di dalam Tuhan? Firman-Nya berkata di dalam 2 Petrus 1 ayat ke-5 hingga ayat ke-8, agar kita harus bersungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan juga kasih. Maka ketika semuanya itu ada di dalam kita dan berlimpah di dalam kita, kita akan dibuatnya untuk semakin giat dan berhasil di dalam pengenalan kita akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah jemaat yang terkasih, makin hari kita makin intim dengan Tuhan. Salah satu tanda bahwa kita sebagai seseorang yang tidak mau lagi berbuat dosa dan kita tidak kompromi terhadap dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.